wabarakatuh. Saya Nurjana Afifatun, NIM 2019-455 dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kasus perusahaan Gillette. Profil perusahaan Gillette adalah perusahaan yang terobsesi dengan pencukuran. Mulai dari titik awal yaitu tahun 1901 yang didirikan pendirinya King John Gillette sampai saat ini. Gillette sangat identik dengan pisau cukur. Perusahaan ini juga dikenal melakukan inovasi dan pengembangan terus-menerus, termasuk pada bentuk dan gaya alat cukur yang dipasarkan. Gillette menjadi pimpinan pasar di Eropa dengan 70% pangsa pasar dan di Amerika Latin dengan 80% pangsa pasar. Perusahaan telah berkuasa di luar negeri sejak tahun 1905, hanya satu dekade setelah King C. Gillette menciptakan pisau cukur pertama yang aman. Pernah menjual terpisah seperti ini, ya itu selalu jadi satu. Itu salah satu indikasi yang kami peroleh. Kedua, kalau Bapak lihat box-boxnya itu kami tidak pernah menjualnya dalam bentuk box seperti itu, dan produk kami itu selalu sudah rapi dalam rencengan dan dalam plastik, Pak. Itulah indikasi. Beberapa hal lainnya adalah importasinya itu sebenarnya kami hanya melakukan dari satu pelabuhan. Jadi kalau ada laporan itu masuk dari pelabuhan lain, itu kami meminta tolong pihak Bea Cukai untuk kami melakukan notifikasi. Analisis kasus perusahaan asing PT LBA asal Cina memalsukan pisau cukur atas merek Gillette. Petugas gabungan Bea Cukai mengungkap peredaran ribuan pisau cukur palsu asal Cina yang dikirim melalui angkutan laut di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Produsen importir pisau cukur palsu kedapatan telah dijual di pasar tradisional Jawa Tengah. Ada 185 dos yang berisi 390.000 tangkai pisau cukur dan 521.280 kepala pisau cukur yang telah disita petugas di lapangan. Perusahaan itu diduga sudah memalsukan merek atas produk Gillette. PT LBA saat ini terjerat kasus pemalsuan merek dan telah melanggar aturan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Adanya pemalsuan merek dari aktivitas impor yang dilakukan oleh PT LBA pada 7 Oktober. PT LBA menerima produk pisau cukur yang dikirim dari Tiongkok. Setelah dicek bersama petugas imigrasi, pihaknya memergoki adanya pisau cukur yang diduga memasukkan merek Gillette. PT Procter & Gamble Home Production Indonesia sebagai pemegang merek pisau cukur Gillette langsung melakukan proses hukum, kemudian menerbitkan surat guna menyita pisau cukur yang dipalsukan. 4 tahun terakhir diketahui ada pisau cukur yang memasukkan merek Gillette. Barangnya sudah terlanjur dijual di pasar, warung kecil, dan di berbagai daerah-daerah. Apa yang dirasakan perusahaan Gillette atas pemalsuan produknya? Tindakan pemalsuan produk yang mengatasnamakan perusahaan Gillette akan berdampak pada perekonomian yang kacau dan merugikan perusahaan Gillette. Karena sebuah merek melekat reputasi dari produk baik asal muasalnya, kualitasnya maupun originalitasnya. Dengan merek diharapkan para pengusaha yang memproduksi barang atau jasa yang sejenis dapat bersaing secara sehat dengan cara meningkatkan kualitas produknya, bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap
merek tersebut, karena konsumen menganggap bahwa merek yang dulu dipercaya memiliki kualitas yang baik, ternyata turun kualitasnya. Apakah perusahaan Gillette sudah melakukan tindakan pencegahan agar produknya tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang abal atau perusahaan palsu yang mengatasnamakan produk Gillette? Jawabannya, menurut kami bahwa perusahaan Gillette sudah melakukan pembaikan produk lagi dengan rumus yang lebih sulit dan desain yang lebih baik agar pihak perusahaan asing tidak memasukkan produk Gillette lagi. Dan untuk mencegahnya, pihak perusahaan Gillette meminta pihak Bea Cukai agar lebih serius menangani produk yang akan masuk ke Indonesia agar meminimalisir produk tiruan lagi yang dapat merugikan perusahaan Gillette.